kita Iya. rencana mau undang. Kan Tapi saya Pak, itu sebetulnya itu bagus ya. Ada Panji Gumilang, Bu Koni, Pak kalau Konto. iya Pak, Gua bisa, wah itu seru ya. Yang penting jadi ada yang Pak, sponsorin aja berangkat. Yang penting kan karena kalau kita iya ngundang kan Pak, mesti ada yang maksudnya sponsorin kan. Gue bilang ya, cuman lihat juga perlawanannya keras juga ya dari kayak Iya. saya Pak Jokowi terlalu takut sekali Pak ya. Iya, ya? terlalu takut menurut saya. Takut loh dia kayak nggak berani ngambil tindakan yang udah jelas MUI itu sumber kericuhan loh. Udah jelas, udah fakta bahwa MUI itu nggak boleh ada di Indonesia. Tapi kok Pak Jokowi nggak ada sama sekali istilahnya berani untuk meniadakan MUI itu. Jadi ya saya pikir di sini kita mengharapkan Jokowi ini tegas. Seharusnya dia bisa larang Bareskrim untuk menyidik atau melanjutkan persoalan ini. Karena ini kan kasusnya sama dengan Ahok. Kalau Ahok dituduh dengan pasal 51, nah Panji Gumilang di mana sebenarnya? Enggak Pak, tadi sibuk ke belakang. Oh ya udah nggak apa-apa, ayo lanjut. Nah, ini gaspol. kalau ada ini di tempat kerja saya itu, aduh, itu kan ada beberapa yang sekolahnya rendah-rendah gitu loh, rendah-rendah, paling lulusan SD atau apa itu ngomong tentang Al Zaitun nggak ngerti apa-apa, intinya itu pokoknya Al Zaitun salah, Al Zaitun salah. Nah, gitu. Nah saya cuma membatin aja, ya ini maklum lah sekolahnya rendah. Terus tapi kalau yang sekolahnya agak tinggi, lulusan universitas di tempat kerja saya itu mereka diam Pak, mereka diam, ngerti dia. Jadi sebenarnya yang terjadi dengan Al Zaitun itu apa gitu kan? Nah kalau menurut saya pribadi ya, Panji Gumilang, Buya Sakur, terus Gibran itu meniru Presiden Gus Dur. Meniru Presiden Gus Dur itu nggak terang-terangan bilang Yahudi dan Kristen itu bagus baik, nggak terang-terangan. Tapi takutnya kalau terang-terangan kan nanti ini sama teman-temannya gitu ya Pak. Secara terselubung lah, kayak Gus Dur itu kan secara terselubung gitunya, itu sampai datang ke Israel, terus sampai itu disambut hangat sama anggota parlemennya, ya kan? Dan Panji Gumilang itu sepertinya juga seperti Gus Dur, Pak. Buya Sakur juga seperti Gus Dur, terus sama Gibran. Dan Pak Andinoya yang bikin acara itu double check, yang memanggil Yusuf Kala, terus Yusuf Kalanya itu dihardik, Anda waktu itu membakar-bakar gereja ya. Nah, terus dianya tuh kayak ngeles apa tuh? Oh itu diawali dari ada pendeta yang merobek Al-Quran, terus kitanya marah, terus kita gitu. Nah itu kan. Nah si Pak Andinoya itu kayaknya juga suka nonton Zoom-nya Pak Paul ini Pak. Ya kan bisa tahu Yusuf Kala waktu itu membakar-bakar gereja di tahun 79-an itu ya. Dari sini cuma channelnya Pak Paul ini loh. Kalau media yang lain kayak Liputan 6 di SCTV, TV One apa itu nggak berani Pak menyebutkan itu. Dan apa itu kan pesantrennya Al Zaitun itu kan punya terobosan, punya gebrakan lah ibaratnya. Kalau yang pesantren lain kan cuma menghafal itu akidah agamanya ya kan. Hafalan akidah agamanya. Tapi kalau yang Al Zaitun itu kayaknya ini nih, berani menerapkan ajaran-ajaran Kristen dan Yahudi kepada masyarakat Indonesia secara tidak terang-terangan ya, seperti Presiden Gus Dur gitulah. Dan ya mungkin nanti Panji Gumilang mau datang ke Israel terus belajar teknologi dari Israel, yang mana teknologinya itu diterapkan di pesantrennya itu. Misalnya cara beternak sapi biar susunya itu bisa menghasilkan dalam jumlah banyak bagaimana. Nah, kan nanti bisa belajar dari sana. Nah gitu aja lah Pak. Ya, itu lanjut Pak Paul Dete. Pak Paul Dete. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya ini Pak Paul kan udah di Israel ya, kita cerita bukan masalah Panji ya, mengenai bagaimana
Yahudi ini masih belum mau menerima bahwa Tuhan itu sudah hadir di tengah-tengah bangsa itu. Nah, inilah nanti bagaimana mereka itu, karena ada Yahudi Ortodok juga masih menganggap Yesus itu caranya ini supaya mereka ini bangga gitu loh. Oh iya, Tuhan itu udah hadir sebenarnya 2000 tahun yang lalu di tengah-tengah kita. Tapi kita masih mempunyai mempunyai pemikiran yang nggak mau move on gitu, bahwa Tuhan itu sudah bersama-sama dengan bangsa Yahudi. Inilah Pak, makanya ada agak sedikit pemahaman mereka itu loh Pak. Mudah-mudahan sih mereka akan, ya udah ada juga ya, Jewish Christian Jewish itu kan udah ada, cuman masih belum begitu inilah. Saya berharap itu. Terus kedua, Pak Panji itu adalah suara kebenaran juga termasuk ya Pak ya. Yes. Jadi Pak, itulah Pak, kita minta Pak Panji itu kalau bisa datang ke, ya ada Oktober kan, ada acara itu kalau bisa bareng Pak Paul. Tapi jangan lah ya Pak. Bisa, nggak masalah. Cuman masalahnya kita ada ini. Mesti kenalan dulu. Kalau Bu Koni kan memang kita rencana mau undang. Tapi Pak, itu sebetulnya itu bagus ya. Ada Panji Gumilang, Bu Koni, Pak Konto. Iya Pak. Kalau bisa, wah itu seru ya. Yang penting ada yang sponsorin aja berangkat. Yang penting kan, karena kalau kita ngundang kan bisa ada yang sponsorin kan. Betul Pak. Jadi maksudnya gini Pak, kita punya harapan besar juga ya dengan Pak Panji Gumilang ini. Karena saya lihat juga dia nih mungkin ada darah-darahnya Sunan Giri kayak. Kan dia orang Gresik ya Pak ya. Itu ya, saya baca itu. Kalau itu iya. Tadi malah bilang bukan Sunan Giri, jangan-jangan Siti Jenar lagi. Iya kan. Asal dengan yang di Majapahit itu ngeruntuhin Majapahit apa? Sunan Ampel sama Sunan apa itu? Pak, jadi gitulah Pak. Kira-kira harapan kita nih buat Panji Gumilang ya, cuman lihat juga perlawanannya keras juga ya dari kayak saya Pak Jokowi terlalu takut sekali Pak ya. Iya, terlalu takut menurut saya. Takut loh dia kayak nggak berani ngambil tindakan yang udah jelas MUI itu sumber kericuhan loh. Udah jelas, udah fakta bahwa MUI itu nggak boleh ada di Indonesia. Tapi kok Pak Jokowi nggak ada sama sekali istilahnya berani untuk meniadakan MUI itu Pak. Ya itu aja Pastor, terima kasih banyak ya Pastor. Ya lanjut Pak Robert Mavengkang, lanjut. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Robert. Shalom untuk semuanya. Ya kalau saya konsisten Pak ya melihat ini bahwa pengalihan isu politik sebenarnya Pak ya, di mana dalam tahun 2024 banyak yang mereka akan masukkan sebagai bagian-bagian dari politik yang kotor sebenarnya. Jadi kita sebenarnya ingin melihat sikap ketegasan daripada Jokowi dalam hal ini. Karena apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang, kalau menurut analisa saya, dia tidak melakukan hal-hal yang menentang satu negara. Kalau dia diisukan sebagai simpatisan daripada NII, ya itu kan manusia banyak memberikan seperti dia dulu NII Pak, supaya jelas dia dulu NII, jadi kadun kelas 11 sekarang berubah gitu. Ya jadi, kalaupun kalau menurut saya kan kita Undang-Undang Dasar kita kan sudah jelas memberikan suatu opini, kebebasan untuk bersuara itu dijamin. Nah, yang paling penting di sini adalah coba kita adu argumentasi. Kalau saya melihat di sini bahwa seperti MUI, kelas-kelas Ma'ruf Amin dan Anwar Abbas, Yusuf Kala, mereka itu tidak kuat di dalam berargumentasi yang sehat karena mereka dibawa daripada level Panji Gumilang. Kalau saya mengikuti ya. Jadi dalam hal ini kita semua tahu
kelompok-kelompok radikal ekstremis ini, mereka memang tidak kuat dalam berargumen dalam soal-soal positif. Kan kita ambil contoh, pada waktu Munarman, di depan public television di Indonesia, kalah berdebat dengan lawan debatnya. Apa yang dia lakukan? Langsung menyiram kopi panas di muka daripada lawan berdebat itu. Ini menunjukkan mereka ini adalah arogan, juga mengintimidasi. Misalnya, sebagai syarat, kalau kalian tuh macam-macam, inilah kami itu. Dengan sistem yang menekan kalian kalau banyak bicara. Jadi di sini ketidaksehatan daripada negara kita. Tetapi ini kembali lagi kepada pemimpin negara tentunya. Pak Jokowi mempunyai suatu kekuatan untuk menentukan sikap. Tidak usah dari opini dia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi negara kita jelas diatur kok. Kebebasan itu ada. Jadi saya tidak melihat bahwa Panji Gumilang ini, kalaupun dia salah, kan ada undang-undang yang mengatur. Tapi kalau hanya di dalam keinginan dia, misalnya menyanyikan lagu Shalom Elahim atau menyampaikan bahwa ya wanita itu punya hak untuk juga menjadi khotib, ya itu wajar-wajar saja. Memang itu penghargaan juga kepada wanita. Jadi jangan ini dijadikan suatu target untuk mencapai tujuan daripada politikus yang menghendaki Anies untuk naikkan. Jadi ada dua motif di sini. Karena biaya politik itu mahal, sehingga ya kalau mereka misalnya memenjarakan Panji Gumilang, asetnya banyak. Jadi kemungkinan ini akan disita, masukkan di dalam kas daripada MUI untuk menjadikan ini kekuatan politik untuk mensupport politik-politik yang mereka inginkan. Ini kan cara-cara yang kotor, Pak. Jadi ya saya pikir di sini kita mengharapkan Jokowi ini tegas. Seharusnya dia bisa larang Bareskrim untuk menyidik atau melanjutkan persoalan ini. Karena ini kan kasusnya sama dengan Ahok. Kalau Ahok dituduh dengan pasal 51, nah kalau Panji Gumilang di mana sebenarnya? Jadi kita kembali kepada tuntutan-tuntutan yang ada, bahwa secara objektif ya kita tidak peduli lah ya. Kalaupun mereka memakai ya suatu kekuatan dari agama mereka, tapi mereka menghargai sesama manusia dan menjalankan Pancasila, ya itu yang sama-sama kita butuhkan. Sama dengan kita kan umat Kristen, kita tidak peduli mau ajaran mana saja, kita mempunyai keyakinan yang teguh. Kita tidak akan bisa dibeli atau dibayar dengan keyakinan kita untuk berpindah, karena kita tahu, kita sudah mengenal kebenaran itu sendiri. Jadi saya harap bahwa ya negara kita ini berlaku adil lah. Dan menyinggung sedikit juga, Gajah Mada menyatakan ya saya juga sebenarnya penggemar daripada Islah Basroarwi ya. Tapi setelah melihat bahwa dia ini skeptikal juga bagi saya, kok tidak pada pendiriannya yang katanya membela sebenarnya kebenaran daripada ajaran Islam itu sendiri. Jadi apa salahnya dengan Panji Gumilang sehingga dia sepertinya tidak setuju dengan Panji Gumilang. Jadi kita menjadi ragu semua dengan pandangan-pandangan mereka, Pak. Karena ini ada kompromi-kompromi yang di luar daripada mungkin pengetahuan kita di dalam ajaran-ajaran mereka sendiri ya. Jadi mungkin ini masukan saya, dan saya harap Pak Jokowi mengambil suatu sikap yang tegas bahwa ini dia diuji untuk menentukan ketegasannya, karena selama ini kita sudah menganggap dia tidak tegas. Tapi siapa tahu untuk legasi dia terakhir, bahwa yakini MUI tidak bisa menguasai pemerintahan Indonesia. Jangan karena order daripada MUI, peraturan negara itu dijadikan nomor 2. MUI itu hanyalah sebagai LMS, sama dengan PGI dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Saya kira itu aja, Pak. Terima kasih.